Kan Banyuma udah baca datanya tadi. Woi, Banyuma udah baca. Banyuma udah baca. Kau nggak percaya? Kau lah yang buka di situ. Itu Benar nggak hasil bacanya? asumsinya itu. Itu hasil asumsinya bukan datanya. Udah. Bang Juma udah baca. Kalau kau ready untuk diskusi, ya kau buka. Berarti memang di kepalamu itu nggak ada Bible, nggak ada persiapan. Cuma ngerocos saja, orang lagi ngomong, kau bertanya, Bang Juma menjelaskan, tapi kau ngomong. Mana kau ini semua ini kayak gini modelmu? Kalau lu nggak ada punya duit beli Bible, ngomong saya beliin, tak kirimin ke rumahmu. Untuk itulah Kristus mati. Jadi konsep ketuhananmu itu mati, kematian, pembunuhan. Itu radikal. Lanjut. Untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Masa kayak gitu-gitu gak bisa dihafal Roma 14:9? Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Yang matiin dia, orang lagi ngomong, sebentar tunda dulu ya. Yang matiin dia itu adalah pahlawan atau penjahat. Itu loh. Nah, justru yang matiin dia ini adalah orang-orang yang jahat. Terutama Yudas yang dirasuki oleh iblis. Menunjukkan di mana Yesus berada, kan gitu. Eksekutornya adalah tentara Romawi yang dipengaruhi atau kerjasama dengan Kayapas, bukan si Kepas ya, begitu. Nah pelaku-pelaku ini, gitu ya, tindakannya radikal nggak? Orang tidak bersalah kok mau dihabisin kan gitu. Nah ada sekelompok orang memanfaatkan keadaan ini, dijadikan sarana penebus dosa. Dan kalau tidak ada beginian yang terjadi, mereka tidak punya Tuhan. Kan itu masalahnya di sana. Nah kalau udah saya kayak begini, terus terang dan terang benderang, mereka tidak mau menanggapi. Jawabannya hanya satu, selama ini ke Banjuma apa itu? Itu nubuatan Banjuma. Itu doang jawabannya, nubuatan. Nubuatan aja jawabannya. Topiknya di sini ada tanda tanya. Ya, kalau ada tanda tanya begitu, karena topik ini tidak muat kata banyak, mestinya dia selektif, jeli. Nah, di sebelum Kristen, apakah? Karena ini tanda tanya, berarti di belakangnya apakah, atau kenapa, atau mengapa? Ya apakah Kristen agama radikal? Ya datanglah masuk di sini menjelaskan, oh bukan, kami ajaran kasih, buktinya ini loh, gitu loh. Itu baru diskusi namanya. Ini sudah ada pertanyaan, dia yang bertanya. Jadi kalau nggak siap diskusi nggak usah naik, malu-malukan coy. Ngerocos saja kerjaanmu itu. Memang kau harus cocok berhadapan dengan blender. Blender memang harus hadapi orang-orang kayak gini. Karena blender ini udah kebal dengan kayak ginian, pengalaman. Bahkan blender itu bisa buat data sendiri yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Nah ini lagi nih, silakan disambut ini. Mudah-mudahan punya persiapan nih. Silakan. Ribut terus. Kau maling. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung topiknya aja Bang, silakan. Kristen agama yang benar, ya betul itu, tidak salah. Oh, ada mana benarnya? Salah baca dia. Loh, itu kamu tulis di atas, gimana kamu ini kok aneh aja kalian ini. Coba. Coba Orang kamu pakai Coba kamu pakai data di Bible. Kalau Kristen itu agama yang benar. Coba data apa yang dipakai? Silakan kita tunggu. Monggo. Kamu kok enggak cerdas betul kamu ini. Aduh. Aku tuh mau diskusi dengan orang-orang agak cerdas. Kalau congor malas. Ya silakan Anda mau nggak kamu aku tanya. Dengerin dulu.
Kamu kan klaim ini Kristen agama yang benar. Nah silakan pakai data di mana Kristen agama yang benar, silakan. Waduh banyak. Kristen Ya, itu silakan. agama kasih. Gimana sih Apa? Kristen itu agama kasih. Tertulis di mana? Mengasihi. Oh banyak. Satu-satu Kasihilah juga. mutumu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itu Coba jelas. bisa diimplementasikan itu dalam kehidupan Banyu, Pak, silakan. Aduh, kamu kok congor. Udah Jadi dikasih ini- tahu. Kalau hanya tertulis, apapun bisa tertulis. Tapi prakteknya tidak semua orang bisa Prakteknya lakukan. Justru saya lebih mantap. Mau nggak Kalau di Kristen, di mana Kristen pernah meninggalkan Roma dengan cara damai? Di mana? Kristen sampai ke Indonesia itu gimana jalan ceritanya? ini mah kalian? Ayo, ini pertanyaan sederhana aja. Pertanyaan sederhana kepada saudara. Kakek nenekmu itu memeluk agama Kristen itu sejarahnya gimana? Coba sejarahnya keturunan kakekmu sampai bisa memeluk agama penjajah itu gimana ceritanya? Supaya kami tahu ajaran kasih Kristen itu betul, tidak hanya teori di atas. Oke. Kau diam dulu. Coba. Saya jelaskan sama kamu ya. Siap, Kristen siap, itu dibawa oleh negara yang mayoritas orangnya cerdas, Bang. Enggak, saya tanya Justru Muslim kakek ini nenekmu. dibawa negara yang enggak Kakek cerdas. Nah, kakek nenekmu itu sampai dia bisa seagama dengan penjajah itu sejarahnya gimana? iya. Nenekmu dulu kan itu animisme. Penduduk asli Indonesia ini kan animisme. Dengar dulu. Nah, dia masuk agama Kristen itu ceritanya gimana pertama kali coba? Dengar ya, Saya ingin tahu. kasih tahu kamu ya. Ketika bangsa Portugis dan bangsa Belanda mendarat di Indonesia, selain Kakekmu? dia datang mencari rempah-rempah, Ya, mereka kakekmu datang ngapain? membawa kecerdasan. Coba bayangkan. Udah Justru turunkan ini penyesat. Loh, Katanya Belanda bukan datang membawa penyesat. kecerdasan. Mereka Nah, tengoklah dia mutar balikkan kayak Paulus kan. Kayak Paulus. Iblis datang menyesatkan, dibilangnya yang datang adalah Yesus katanya. Assalamualaikum Aduh. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Berundak dia kayak kebang Paulus Zulma. yang datang kepadanya penyesat, tapi diajarkan yang datang kepadanya adalah apa? Yesus Kristus. Aduh, mirip. Belanda datang menjajah, dia bilang datang bawa kecerdasan. Betul-betul oten. Gak ada yang sehat. Pendukung penjajah dia. Iya, datang membawa kecerdasan katanya. Ditanya baik-baik. Kan pertanyaan Banyu bagus banget loh itu. Kalau saya ditanya, Andi, kenapa kau beragama Islam? Kenapa nenek moyangmu beragama Islam? Bukankah sebelum masuk Islam itu nenek moyang kita aliran Animisme. kepercayaan, animisme? Nah, saya bisa jawab. Gampang jawabnya. Karena para pedagang atau penyebar Islam yang datang melalui Gujarat Persia masuk ke Nusantara itu, mereka pertama berdagang secara adil, berdakwah. Waktu sholat dia sholat. Nenek moyang saya bertanya kepada dia, agama apa ini kok bagus, bisa beratur. Ya mulailah nenek moyang saya teratur, terinspirasi dan memeluk Islam di situ. Nah kalau dia, kenapa nenek moyangmu sama dengan agamanya penjajah? Bagaimana ceritanya? Ada pembauran di sana? Jawabannya apa Banyu Muhammad tahu jawabannya? Iya. Ya karena nenek moyangnya waktu itu dijadiin jongos Belanda, jadi mata-mata Belanda, diberi kehidupan yang enak. Mana si Pitung? Kata neneknya ada sembunyi di sana. Nah, hari Minggu dia berdamai sama-sama ke gereja, hari Senin dia mundur menjadi mata-mata. Begitu kira-kira jawabannya. Iya. Jadi neneknya belajar kepada yang mencerdaskan.
Aku mau urusan sama ini dulu, urusan sama ini. Jagal. Coba kau buka mic, kau buka mulut. Hak tuh. Udah masuk mulut. Udah masuk mulut. Udah kau simpan dalam dia. Udah masuk mulut dah, telan lah itu. Jadi hoten-hoten ini banyak lah di rumah mayat itu, makanya dibilang ada kawan aku kerja di rumah mayat. Ini kenapa lah orang Kristen ini setiap mayatnya kok diangkat kepalanya ringan kali katanya. Kenapa? Dibanding-bandingkan dengan Islam. Kalau Islam agak berat. Ini kok pakai jari aja. Nanya sama dokter, dok, tolong dibedani dok. Kenapa Kristen ini kok ringan kali kepalanya? Ada nggak isi kepalanya itu kata dokter? Ada nggak? Nggak tahu, nggak berani dokter. Jadi hoten tuh ada nggak isi kepala? Nggak ada rupanya isi kepalanya. Jadi udah tahu lah ya kalau ringan-ringan gak ada isi kepala teman-teman ya. Cuman mau diskusi sama mereka, isi kepalanya nggak ada. Tanyalah. Kalau kalian ada punya kerja, kawan-kawan nih kerja di rumah sakit penjaga mayat, tanyalah. Kalau yang Kristen pasti ringan kali kepalanya. Ringan kali. Dia angkat pakai jari satu aja angkatnya bisa. Nggak ada isi kepalanya rupanya. Memang mereka ini loh Bang Blender, teman-teman semua di sini. Mereka nggak ngerti. Mereka sebenarnya ngerti sejarah, tapi dia belokkan sejarah. Karena apa? Ya karena ditiban dengan ajaran kasih, dan tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Tadi kan dia bawa, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini bagaimana prakteknya ya? Coba. Anda bisa praktek nggak bagaimana cara mengasihi musuh dan mendoakan musuh? Ini gimana prakteknya kira-kira sekarang ini? Ada yang bisa praktekkan nggak tuh? Bisa? Ana bisa. Ya nggak bisa. Musuh itu jangan dikasihi, dilawan. Tentu dengan terukur, ada SOP-nya. Begitulah perang dalam Islam. Yang surat At-Taubah tadi ada SOP-nya. Ajaran kasih lagi. Jangan lupakan sejarah coy. Ayolah, akui aja. Sebelum Belanda masuk di Nusantara, itu banyak sekali terkenal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada, masih ingat kerajaan Perlak di Aceh abad 9 Masehi. Perlak. Ya, Perlak. Gitu ya. Ada juga Samudra Pasai masih ingat? Ya, Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam damai waktu itu. Datang Belanda porak-poranda. Waktu itu belum ada Kristen loh itu. Sudah ada Kristen nggak di zaman itu? Belum ada. Belum, damai aja kan bang? Damai. Belanda datang dengan kecerdasan katanya. Auzubillah bin Sa'id. Apa ini coba orang kayak gini? Ya, 350 tahun coy Belanda. Menjajah ya? Enggak menjajah dia. Dia datang dengan kasih sayang. Enggak. Giliran misionaris kan, giliran mereka misionaris. Oh, Isa Al-Masih dan Yesus itu sama katanya, ya kan? Giliran misionaris. Giliran diskusi sama di sini, Isa Al-Masih oh beda. Nah, itulah curang itu. Giliran misionaris, oh sama Isa Al-Masih itu sama kayak kita, Tuhan kita juga sama itu, Nabi Isa Al-Masih itu katanya. Giliran diskusi sama kita sama nggak? Oh enak aja kok sama-sama kan katanya. Kan kurang ajar. Cara-cara licik kalau kayak gitu. Nggak tahu kayak mana ajaran kasih. Semboyan aja lah itu ajaran kasih itu. Semboyan. Kami di Sulawesi Selatan ya. Anak Sulawesi Selatan harus tahu bagaimana Kesultanan Goa, kerajaan Islam. 1300 Masehi coy.
1300 Masehi. Itu nenek moyang saya berasal dari situ. Sama dengan nenek moyangnya Banyuma. Nenek moyang saya berasal dari situ. Di Kesultanan Goa. Bunda Rama juga termasuk. 1300 Masehi, coy. Damai tenteram. Datang Belanda. Korban 40.000 jiwa itu. Nenek moyang saya ada di situ. Lihatlah kuburannya. Berapa ribu jiwa di sana itu umat muslim. Siapa yang melakukan itu? Agama apa yang melakukan itu? Woi, Oten, jangan lupakan sejarah, woi. Ajaran kasih, kecerdasan. Kamu beraktivitas. Sorry. Lanjut Bang Adi. Muasar di sini. Ajaran kasih, kecerdasan. Ada aja. Ya karena akibat nggak ada ikut berjuang ya Bang ya. Harus suka hati ya. Majnun. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oh. Gimana tema udah baca? Sudah. Apa tanggapanmu? Cuman saya bingung mengartikan agama radikal ini apa maksudnya. Kamu menganggap agama Islam apa? Saya nggak tahu kalau Islam, masalah Islam. Perasaannya betul lah. Cuman kalau cerita Majapahit saya tahu runtuhnya Majapahit dulu karena perang saudara, masuknya Islam. Coba ceritakan Majapahit kalau tahu. Ya perang saudara karena masuknya agama Islam. Yang mana ya, saudara apa? Coba ceritakan. Ya saudara itu ya sama sebangsa. Antara apa dan apa? Ya antara yang merebut kekuasaan sama yang mempertahankan kekuasaan. Siapa yang mendirikan kerajaan Majapahit? Orang Hindu Buddha. Tahun berapa? Aduh kalau itu harus buka Hindu buku Buddha. sejarah kita. Hindu Buddha. Katanya tahu. Katanya tahu. Astaga. Anda kenal Ya kan? Anda kenal Raden Wijaya? Nggak kenal saya. Katanya tahu kerajaan Majapahit. Ya Raden baca Wijaya buku. nggak kenal. Kan sekolah baca buku. Ya udahlah, lu tidur sana. Sok tahu lu, Oke, tapi nggak Bos. tahu. Yo kalau gitu Woi, tidur dulu ya. Saya tanya lagi. Anda kenal Raden Wijaya tahun berapa itu? Nggak layak bicara dengan kamu, kayaknya bahaya dengan kamu bicara. Ya udah lu tidur sana. Sok tahu kerajaan Majapahit, nggak kenal siapa Raden Wijaya. Woi, ciluk. Belajar lagi sono sejarah, kembali ke SD. PD kali dia naik. PD kali nggak tahu sejarah tapi menjelaskan. Aduh, Buddha Hindu pula itu. Buddha kapan berdirinya? Oten. Makanya kosong isi kepalanya. Itu dia. Kosong, betul. Isi kepala kosong. Suka hati orang dia aja ngomongnya. Entah dari mana. Nah itulah banyak kali nyanyi. Kerajaan Majapahit itu disitulah mulai muncul namanya Sumpah Palapa. Anak SD tahu itu loh, masa aku kalah sama anak gua. Ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan seterusnya itu. Apa sih ini anak ini? Kecelok juga. Menguasai dengan ditanya nggak ngerti. Memang nggak ada lah bang betul isi kepala Oten ini betul ya. Memang terbalik-balik lah hidup ini. Ditanya jelaskan data jelaskan. Terbalik-balik. Apa lah Oten ini nggak ada pintarnya kalian. Makan hati memang ngadepin kalian ini memang. Ini jangan lagi lah kalian ya Kristen ya. Ketika kalian tidak bisa membantah loh. Tema ini kemarin Kristen cabul buat tema. Nggak ada kalian bisa membantah. Jadi jangan kalian bernarasi lagi Islam itu agama cabul ya. Jangan. Taunya kami dari mana datang. Kalau perkara intoleransi, Kristen lebih intoleransi lagi daripada Islam. Tahu, internal Kristen aku tahu kali lah. Lebih mau kalian bertetangga dengan Islam daripada Kristen.
Betul itu. Lebih mau. Kenapa? Internal Kristen itu saling menghina, saling mengejek. Lebih mau kalian bertetangga sama Islam. Tapi kadang-kadang kalian itu sok nggak mau kalah dengan Islam. Itulah penyakit kalian ini. Nggak mau kalah, tetap kalian merasa lebih benar daripada kami. Bertahan seolah-olah ini. Tapi enggak ya sebenarnya. Udah tahu ya kami kayak kalian kayak mana. Bisa senang kalian. Yang banyak membantu itu dari pihak Islam. Mana ada. Kemarin lagi banyak kali di Medan ketahuan. Hati-hati teman-temannya. Yang bercadar meminta-minta mengemis. Kristen ketahuan tuh enggak. Medan banyak tuh loh. Pakai cadar loh. Coba gak apa kayak gini. Hah? Menggunakan cadar tapi meminta Kristen. Tengok dibuka ke cadar. Ada salibnya. Wah parah di Medan udah mulai banyak loh. Entah mungkin di kota-kota lain ya. Perhatikan ya. Yang bercadar-cadar tuh Kristen tuh. Perhatikan. Mulai banyak nyamar-nyamar. Itulah jahatnya kalian tuh. Ya kalau nggak nyamar ya nggak laku lah. Iya. Menggunakan Lihat aja terjemahan LAI itu. Nyamar nggak tuh? Artinya Terjemah. apa? LAI Blender, ya itulah. Blender terjemahan LAI itu hilang wajah Kristen aslinya itu. Iya benar. Sampulnya Bible dari dibawa oleh Belanda, Biblos diganti menjadi Alkitab. Hilang kan wajahnya? Benar. Hilang. Tadinya Theos diganti menjadi Allah. Hilang. Tadinya Apostolos diganti menjadi Rasul. Hilang jati dirinya. Ingin ke-Islam-Islaman. Benar. Katanya kecerdasan. Apaan kecerdasan kayak gitu? Benar. Makanya di memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momentum buat umat Islam, baik di luar sana juga, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya slogan merdeka, tapi merdeka dalam segala hal. Merdeka dengan bertanggung jawab, bukan merdeka dengan kebablasan. Apa itu? Sebagai umat Islam, kita harus merdeka dari segala keterpurukan. Kita harus merdeka dari miskin ilmu. Kita harus merdeka dari miskin iman. Itu kenapa ya kita sudah merdeka, bisa beribadah tanpa ada Belanda lagi mengganggu kita beribadah. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Merdeka dari segala bentuk intimidasi. Merdeka dari segala bentuk kristenisasi. Itulah kita hadapi mereka dengan ilmu. Jadi saya sarankan juga kalian yang baru serinai di sini, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu intinya di sana. Bagaimana cara merdeka dari doktrin yang merusak akal sehat? Ya belajar. Tempatnya banyak di sini medannya begitu. Kita ajarkan Anda bahwa ya akal itu harus difungsikan. Tidak boleh akal itu bertentangan dengan iman. Merdeka juga di situ. Ini ada orang merdeka naik nih, silakan coba. Dia merdeka nggak nih? Blender silakan disambut. Penyebar, Anda typing yang sering geruduk, tolonglah bijak dulu dalam memahami sesuatu ya. Tolong jangan korban-korban doktrin mengikuti bapak-bapak pendeta. Tolong Anda sebelum menyampaikan sesuatu itu bijak dulu, pahami dulu. Jangan ujaran kebencian, ajaran kasih-kasih. Coba mana kasihmu itu? Kalau memang kau menjalankan kasih, pahami dulu apa yang terjadi sebelum Anda membuat statement. Geruduk. Enak aja kau ngomong. Tahu nggak kau penyebabnya itu geruduk? Hah? Penyebar? Hei. Kenapa? Enggak, kau mengatakan geruduk. Kau tahu nggak apa yang terjadi sehingga kau buat statement kayak itu? Mana ajaran kasih kau? Mana ajaran kasih kau? Coba jelaskan ajaran kasih itu apa sih? Gimana sih ajaran kasih coba? Coba kau jelaskan dulu. Ajaran kasih kayak mana? Coba. Coba kau jelaskan ajaran kasih kayak mana? Ya kan yang di Sukabumi digeruduk, yang di Aku tanya ajaran kasih kayak mana? Bagaimana kau menjalankan ajaran kasih itu kayak mana? Coba kau jelaskan. Iya. Oh, jadi
ajaran kasih itu kami nggak mau membalas. Hah? Hanya seperti itu aja? Ajaran kasih nggak mau membalas? Hah? Enggak. Kau begini loh, kalau kau memang menggunakan ajaran kasih, bagaimana kau memahami sesuatu? Kasihilah dengan akalmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Kau gunakanlah akalmu untuk memahami sesuatu? Iyalah, jadi kasih itu kalau kita dijahatin jangan dibalas. Hanya itu aja, hanya itu aja. Ya terus apa lagi? Kalau rumah kau kurampok, kucuri, terus nggak kau balas, diem aja, nggak apa-apa ya. Mana rumah kau, alamat rumah kau, minta aku, yuk, di mana alamat rumah kau, yuk, biar kucuri rumah kau, yuk, mau? Mau? Kalau otak dulu ya kayak kau lah. Kau lah longor kau, bingung kan? Tadi kau katakan nggak kau balas, ya udah di mana alamat rumah kau, biar kucuri nanti malam rumah kau, yuk, mau kau? Hah, kau balas nggak? Melapor nggak kau? Mau tahu aku dulu, jangan hanya di mulut aja kau bicara, tapi faktanya enggak. Yang di pikiranmu kan merusak kan itu. Loh, tapi kan kau begitu. Aku mau buktikan pernyataan kau itu. Aku mau buktikan sesuai nggak perkataanmu itu dengan faktanya. Jangan hanya cakap aja kau. Ayo mana lo berang kau ya, biar kucuri rumah kau ya, mau? Ada mobil kau, biar kucuri mobil kau, mau? Gak usah melapor kau ya, jangan melapor kau ya. Mau? Beda lah. Jadi loh, tapi kan tadi kau mengatakan ketika orang berbuat kejahatan terhadap kau nggak balas. Ya kan? Iya. Kayak mana? Ya udah, berarti kalau gitu rumah kau di mana, nanti malam kurampok rumah kau, mau? Karena kejahatan itu. Bisa kau melapor? Bisa. Kita beda kelas, bro. Kelasmu kan di bawah kelas kita. Kelas kepala bapak kau tuh, kelas-kelas kau tadi buktikan ajaran kasih kau mana? Buktikan aja lah. Banyak kali cakap kau. Mana ajaran kasih kau itu sesuai? Jadi ajaran kita itu kan kalau dilempar dengan batu, lempar dengan pisang. Ya udah, di mana kau? Dia udah di mana kau? Nanti biar aku lempar pakai batu, ada batu besar nih. Biar aku pecahkan kepala kau. Yuk, mau di mana kau? Ayo, mau tes dulu. Aku mau uji dulu, kurekam ini. Mau kurekam. Yuk, kau di mana rumah kau? Yuk. Ada batu nih segede gini, enak kali batu nih, pas kali kena kepala kau nih. Yuk, mau tew aku. Kau pegang pisang, kau lempar nggak aku dengan pisang? Yuk, mau kau? Ayo. Mau nggak kau? Aku mau buktikan. Hah? Loh, tapi kan kau ya, kan bukan kebencian. Aku mau menguji perkataan kau benar nggak ajaran kasih kau itu. Kau di mana rumah kau? Yuk, aku tes dulu, yuk. Lempar pakai batu kepala kau, yuk. Mau? Balas nggak kau? Udahlah, belender, memang beda kelas ya. Kelas sempak kau beda kelas. Macetnya kau. Makanya sok-sokan kali kau kata-kata kau tuh najis. Aku dengar kata-kata kalian ajaran kasih. Kelasmu kan kebencian. Bukan kebencian, aku hanya ingin menguji kata-kata kau itu ajaran kasih yang selalu gaung-gaungkan oleh orang Kristen. Aku ingin menguji apa sih ajaran kasih yang dikatakan Kristen ini, apa sih? Itu loh. Aku cuma ingin tahu aja bagaimana sih ajaran kasih itu. Coba kau jelaskan. Ini caranya. Ajaran kasihnya dia itu sebagaimana yang tertulis. Kasihilah musuhmu. Ya, berdoalah mereka. Berdoalah bagi mereka. Atau berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu gitu loh. Jadi kalau ada Bang Blender datang ke rumah dia berniat jahat, ya itu Anda didoakan. Jadi sambil Anda menggerayangi semuanya, dia berdoa, nggak boleh melawan. Enak gitu. kali gitu. Berdoa terus gitu. Makanya tadi nggak mau dia, Bang. Nggak mau dia, mau datang ke rumahnya. Cumannya itu. Dibilangnya nyari kebencian. Kan aneh. Kita ujilah perkataannya, yuk. Jangan ada congor aja. Tengah malam nih misalnya nih, dia lagi naik motor sama istri dan anaknya kan gitu, atau lagi naik mobil. Terus ada orang yang menyetop di jalan, ingin mengambil semua barang miliknya, ya termasuk semuanya lah yang ada seisi mobil, gitu ya. Apa yang dia lakukan? Ya berdoa, nggak boleh melawan. Berdoa terus gitu loh. Nggak boleh yang lain gitu loh. Namanya musuh harus didoain. Cuman yang saya pengen tanya itu doanya apa isinya gitu loh. di sini banyak kali orang Kristen naik motor nyenggol dikit aja, ini tanda orang Kristen. Woi, mau langsung dimaki-makinya kita. Wah.
Kristen tuh. Salah itu, mestinya dia Nah, berdoa, nggak boleh maki-maki, dia harus berdoa. Nah itulah, nggak sesuai kan? Ini nyenggol sedikit aja, lampu merah, woi, lampu merah, langsung, apa kau? Oh, mau tanda itu muka peta dia itu, wow, bising kali congornya. Makanya nggak sesuai. Kau bilang ajaran kasih kau. Apa kau kasih kepala bapak kau? Dimakinya aku lagi. Banyak nggak orang Medan di sini? Banyak orang Medan di sini. Kayak gitulah. Asal tenggol sedikit naik motor. Weh, kau bagus-bagus kau jalan. Pijakmu nanti. Dimakinya aku. Dimaki. Kalau dulu ya, sekarang coba kau maki-maki, ku gas kau. Kalau dulu nggak tahu apa-apa boleh lah. Nggak tahu aku. Oh iya mak jangan mau ke peta. Sekarang coba kau maki-maki di jalan. Ku giling kau. Mana aku cukup tuntut. Mana ajaran kasih kau? Ku videokan terus. Ku viralkan terus. Ini ajaran kasih. Viralkan terus. Semboyan aja. Cobalah. Kau ajak berantem kalau jumpa. Oh, kalau perkara meludah cepat ludah. Cuy di jalan. Aku. Oten ini. Naik motor, wah, cakap, cuy, ludah, wah, kena angin, ludah, kurang ajar. Ada beresnya ajaran kasih apa kayak gitu? Congornya aja ajaran kasih. Banyak lo kayak gitu. Nyenggol sedikit, dia paling heboh. Kalau ada kejahatan sedikit, dia paling terdepan, paling besar suaranya. Kalau dizolimin, dia paling heboh satu kampung. Wah, najis kali nengoknya. Seharusnya ketika dia dizolimin, udahlah berdoa, tenang. Makanya nggak sesuai ajaran kasih kepala otak itu memang nggak sesuai. Makanya nggak ada itu semuanya, bullshit itu teman-teman ya. Sekarang kita ilmu lah ini, banyak dapat ilmu lah kita menghadapi mereka. Ajaran kasih pecahkan kepala pakai botol tuh ajaran kasih. Kayak gini nggak ada beresnya. Apa ajaran kasih kayak gitu? Dulu iyalah mungkin semboyan, oh kasihlah Tuhanmu, kasih. Jeffrey. Musik lagi dia nih. Mana tali kan pernah, tali masih ada nggak? Anda kan pernah di sana. Iya. Gimana itu mempraktekkan ajaran kasih waktu itu? Disuruh berdoa aja. Berdoa gimana? Iya, mamaku ngajarinnya gitu, papaku gitu ngajarinnya. Berdoa aja. Temanku gini-gini, ya udah berdoa aja, gitu katanya. Bagaimana bisa berdoa kalau sambil bonyok? Iya, disuruh gitu, berdoa aja gitu. Bertahanlah berdoa. Artinya berdoa biar supaya ya itulah. Pasrah itu pasrah. Isi doanya apa ya? Kira-kira ya udah bonyok berdoa. Doa Bapak kami lah bang, apalagi Bapak kami yang surga kuruskan. Nah, itu beda arahnya, doanya mungkin gini lah. Tapi cocok sih, doa bapak kami dulu cocok sih. Soalnya dulu waktu aku sekolah makananku dijajah sama teman-temanku sekelas. Cerita makananku diambil. Katanya berdoa aja gitu katanya. Lu mabok dengan selincik ini. Awak babak. Mabok. Awak babak. Halal haram. Apa yang kayak gak bener semua ya nak kata selincik. Apa sih ini? Lincik. Apa ini Bang Blen? Binatang apa ini? Dah, bawa aja. Halo Bapak, nggak bisa mulutnya meret. Nggak ada. Dan kasihnya nggak sesuai lah, apalah ajaran kasih nggak ada. Jadi hanya cuma kayak pas kasih semboyan. Bagaimana dulu berapa abad yang lalu kejam-kejamnya kali penyalipan. Perang salib itu gila, darah itu tergenang sampai setengah kamar, setengah dinding kamar itu tergenang, gila itu. Itu hanya semboyan aja. Boyan. Makanya bersyukur juga lah ya, grafik mereka di sini hanya 5-6% saja. 5-6% saja. Ini saja pun coba, udah gila kan minoritas. Cuma 10%. Makanya pendeta Melato mengatakan di mana kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Ya kan? Ya ini tuh Ted. Iya, Ted. Nah, Ted bertanya Ted. Kalau bertanya mah bagus, kalau perempuan yang nanya dah. Naik itu. Nah ini, gue naikin nih. Gue invite lo. Ya naik dia. Iya, selamat siang semuanya. Ya. Siang itu. Udah siap kerjaan kan? Belum bang, dari bangun tidur sampai sekarang belum tuntas bang.
Aduh mak, Tapi nanti udah habis agak lebih tertata rapi lah bang. dibanding jangan nanti sebelumnya. itu jangan nanti kita mau nanggapin itu lari, jangan gitulah. Betul, betul. udah nunjukkan data mau tanggapin itu lari, jangan gitulah. Iya ya kayak waktu itu ya. Belum apa-apa. Bang Blender, aku ada pertanyaan nih barusan nih. Aku kan abang belum tahu abang orang mana ya, tapi setidaknya dengan abang bilang Meret, aku tebak-tebak. Abang orang Batak ya? Iya. Oh, Meret kan bahasa Batak bang. Bapak Ibu, Meret itu artinya move on. Iya kan bang? Iya. Iya. Benar. Tapi bisa juga Meret itu kayak bergerak-gerak gitu ya bang ya? Macam. Kan bisa dikatakan Batak juga gitu. Jadi toh yang kita bahas ini tentang ajaran kasih toh. Kami penasaran ini ajaran kasih ini gimana sih di Kristenan ini toh? Iya. Gimana sih penjelasan? Jadi gini silakan. Kalau kamu ingin seseorang itu melakukan terhadap kamu yang baik, lakukan dulu yang baik. Nah, jadi apa yang kita ingin harapkan orang lain lakukan terhadap kita, begitulah kita lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain. Jadi ini ada istilah kayak simpati dan empati gitu bang. Boleh ditangkap ya, paham Enggak, ya? iya, maksudku gini loh. Ajaran kasih yang dijalankan itu apakah benar ketika orang melakukan kejahatan kita tidak boleh melawan? Ya enggak juga lah bang. Lah kalau kita mati dipukulin bang, dilawan lah bang. Kalau adu fisik. Itu dia. Jadi konsep ajaran kasih itu bagaimana sih? Kasih mengasihi sesama manusia, bukan membenci. Begini, kalau abang punya baju 2, kasih 1. Kalau abang bekerja lebih giat lagi dari yang lainnya. Kalau yang lainnya malas-malasan, kayak gitu. Ya, itu. Kalau seperti itu, semua agama mengajarkan seperti itu. Ya udah betul lah, harus itu. Namanya juga agama kan supaya tidak kacau balau bang. Iyalah, enggak dasar untuk memberikan kepada seseorang itu bukan berdasarkan kacau balau, enggak. Kalau ada yang gila juga dijualnya pakaiannya, kita kasih dijualnya. Kan parah kan? Ada juga gitu. Abang kasih baju sama orang, terus dijual orang itu. Enggak apa-apa bang, kalau dia nggak punya duit, biarin aja. Berarti abang sudah membantu dia supaya ada duitnya. Oke, ajaran kasih yang mendasar cuma seperti itu aja. Itu aja ajaran kasih. Iya itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita kan sayang sama diri kita bang, nggak mau celaka, nggak mau terluka, nggak mau tersakiti. Demikianlah kita memperlakukan sesama kita bang. Itu kenapa aku naikkan tema ini toh ya. Kita nggak usah lagi, ini udah hal yang umum itu. Ada di sini semuanya mantan pernah di gereja ya, banyak di sini mantan itu ya. Dan memang bapak-bapak pendeta itu salah satunya ya, mereka dari STT ya kan. Dari STT itu menjadi calon pendeta, calon kepala rumah tangga. Sedangkan di STT itu mengajarkan kebencian terhadap Islam. Kemudian disampaikan kepada jemaatnya. Jemaat menyampaikan kepada keluarganya. Dan ini sudah terjadi turun-temurun di kekristenan itu. Nah ini benar, ajaran-ajaran kebencian terhadap Islam mengatakan Islam radikal. Sudah hal umum itu. Apakah ini ajaran kasih itu? Di keluargaku nggak ada kayak gitu bang. Bahkan ada keluarga beberapa Islam, mereka jadi Kristen, kita terima. Benar. Artinya begini loh itu. Kan karena ketika STT itu kan calon-calon pendeta semua. Ya kan? Kalau ajaran kasih udah dibilang, itu kita di sini pernah ada di situ. Pernah ada di situ loh itu. Jadi bagaimanakah untuk menanggapin hal-hal seperti ini? Ketika ada bapak-bapak gereja memberikan doktrin kepada jemaat-jemaatnya tentang bagaimana Islam. Ada loh pelajaran, kurikulumnya ada loh, Islamologi, ada loh. Dan itu dilarang sebenarnya. Kami belajar Islamologi enggak kayak gitu. Belajar itu apa? Nah, inilah. 5 waktu, apa itu berpuasa, apa itu dulu. Ada itu.
Loh, Nggak ada ketahuan. untuk kita membenci Ketahuan. agama Emang lain, ada? Bang. Itu memang ada dibolehkan itu mempelajari itu. Ayo ketahuan itu, ketahuan. Ayo. Islamologi di Islam. Ada. Ada, Sekolah mana ada itu? bukunya. Ketahuan itu, ketahuan. Marga Nasution apa Ketahuan. itu Di mana? pencetak Di mana? bukunya. Sekolah mana itu? Sekolah mana? Sekolah Kristen Islamologi. STT Ayo. Periago Jakarta. Lah aku lah ngambil S2 teologi ya. Makanya aku sampai punya Al-Quran itu kan karena Pak Lukman suruh aku beli Al-Quran. Yang paling lucunya dilihat tuh di kamera, Teti buka dulu halaman pertama. Aku buka dari kiri, salah katanya, tahu dari belakang kan. Aku ketawa di situ Bang. Baru tahu di situ kalau baca Al-Quran itu dari belakang. Enggak, kalau Alkitab kan dari depan kan Bang. Al-Fatihah itu di bagian belakang buku kayak gitu. Oh, itu sekolah teologi dulu, sekolah teologi. Belum lulus aku Bang. Belum lulus, udah bikin Itu tesis. yang ngajarin siapa Kak itu? Bunda yang ngajarin siapa? Dokter. Dosen Islam aku Kristen? waktu itu Pendeta ya? pendeta. Pendeta. Keceplosan. Pendeta. Keceplosan. Lanjut Bang Leda. Tapi dia dokter Lukman. Aku nggak tahu kalau dia pendeta apa enggak, yang nggak nanya-nanya sampai situ ya. Cuman dia seorang dokter. Pak Lukman Pak baik orangnya, nggak ada jelek-jelekin Muslim. Cuman bagaimana pergerakannya terdahulu dia kasih tahu gitu, ada bukunya, ada bukunya, dan kita di situ hanya diminta bagaimana kita Nggak ada ngejelek-ngejelekin Muslim, berarti dia oten, cuma nggak ngejelekin Muslim. Oten. dia Kristen Bunda, tapi dia nggak ada ngejelek-jelekin orang Islam, nggak ada kita apapun itu ya. Kalau dia Kristen, masa Kristen mengajarkan tentang Islam? Gimana sih? Lah itu kan ada bukunya, ada buku. Mana dia kan mengajar dari buku. Belajar Al-Quran itu bukan cuma satu ilmunya, bukan cuma bisa baca, bukan cuma bisa ngaji. Tujuannya Mana di situ keilmuannya nih ya, sekarang gini ya, tujuannya di situ ya. Kalau aku pikir ya, diperkenalkan itu untuk bisa Gini aja kesimpulannya. toleransi. Gini nih izin, kesimpulannya 2 kata. Kalau dia Islam, dia munafik. Kalau bukan Islam, dia kafir. Udah selesai. Kalau dia Islam, Tapi dia udah ngaku Kristen kok. Dia udah ngaku Kristen yang jelasin. Dia sudah Ya, Kristen yang ngajarin. kita nggak nanya ya. Yang pasti Pak Lukman Panjaitan Batak gitu loh. Nggak ada kita sampai. Tadi Bunda Tet udah keceplosan, dia Kristen. Sorry, aku bukan sorry, jangan langsung kayak gitu dong, jangan langsung mengatakan kita kan manusia, terkadang kita keceplosan, iya maaf, bukan saya nggak tahu, kan bisa kayak gitu, kan itu tidak kesalahan fatal, Mbak. Kalau aku bilang dia Kristen enggak, karena aku tahu kenapa aku bilang ini. Sebentar. Ketika mempelajari itu melalui seorang Kristen, apa tangkapannya tentang Islam? Pembelajarannya itu apa hasilnya? Apa menurut Butet? Itu kan kayak satu pengetahuan aja kalau menurut aku, bagaimana Islam pergerakan sebelumnya. Tapi aku udah lupa nama-namanya itu ya, tokoh-tokohnya itu ya. Kita belajar arti berpuasa apa diterangin juga, terus rukun-rukun Islam dipelajari juga sesuai dengan isi buku itulah. Pak Pohan yang nulis buku itu. Gunanya apa tuh belajar itu? Gunanya apa? Gunanya apa? Supaya kita menghargai agama lain. Enggak Ini mesti belajar. gimana bisa menghargai ya Bun ya? Ini di Islam aja tuh Loh, kalau kita belajar kan asli gini. Islam. Bentar. Salahnya di awal aja udah salah. Karena belajar Islam itu nggak sembarangan. Belajar Islam itu harus bersanad. Jadi nggak sembarangan. Semua coba bersanad nanti- harus coba nanti- bersanad sampai terhubung ke Rasulullah. Nanti Jadi aku nggak tanya bisa dulu asal-asalan ngaji. Mbak, tunggu interupsi Mbak. Nanti aku tanya dulu Pak Lukman tuh. Nanti aku tanya dosen yang lain, Pak Lukman Oke, tuh diskusi aja, agamanya diskusi apa aja, ya? Saya udahlah. nggak tahu. Mana ada oten jujur, diskusi aja. Bunda, aku nggak siap diskusi. Masih ada yang mau kekerjakan. Udah lama ya kita nggak bicara ya. Pak Bang Andi juga ya, Bang Juma, maaf ya. Diskusi Bang aja. Bender, aku tidak siap diskusi sekarang. Masih ada kerjaanku di rumah ini. Betul dari subuh aku nggak ada tidur siang. Dengarkan gua.
Iya bang. Ini kan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Saya sarankan kepada Butet nih, ya. Ya. Merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu aja pesan saya kepada Anda. Iya bang. Oke. Ya. Kalau ada doktrin yang merusak akalmu, yang tidak masuk akal, segera merdekalah. Masa masih mau dijajah dengan doktrin yang merusak akal? Setuju merdeka? Merdeka. Merdeka. Ah, merdeka. Makasih. Makasih. Iya bang, makasih bang. Bang Blender izin turun dulu ya Bang Blender. Bapak Ibu lanjut sekalian ya. Coba tanya itu, tanya Kepas, merdeka nggak dia? Tanya Kepas, mau nggak merdeka? Kepas, mana sih Kepas nih? Sebelah. Kepas tadi Aku udah merdeka karena Yesus kan udah menebus aku. Dia kan mati di kayu tiang salib. Aku kan sudah merdeka. Aku kan gak tapi dibudak penjelasanmu lagi. ada juga bisa yang Saya mau salah nanya sih. Kepas dulu. Dulu. Kepas, waktu Yesus berada di tiang salib, dia posisinya merdeka atau dijajah? Jawab Kepas. Menderita. Merdeka atau tidak dia? Menderita. Ini bukan bicara dia Menderita itu, merdeka. menderita itu. Kitanya Kepas, masih dijajah. Kitanya dengarkan bagian dulu, di manusia. Kepas. Merdeka itu merdeka atau tidak? Beda Yesus, beda kita Bang Hendi. Jangan samakan. Inilah Bang Hendi. Ini bahasa sederhana Kepas. Dengarkan dulu. Ya, waktu Yesus hidup di zamannya, di negaranya, dia merdeka atau tidak? Belum ada negara di situ, masih kerajaan. Kalau negara sedang dijajah oleh Romawi, merdeka atau tidak? Belum ada. Ini bicara kita gini loh Bang Hendi. Belum ada terbentuk negara Bang Hendi. Romawi masih itu kerajaan. Kepas, Romawi itu menjajah siapa? Apanya? Banyak dijajah Romawi. Waktu Yesus hidup. Waktu Yesus hidup. Sampai Asia pun dijajah Romawi. Nah, dengarkan dulu. Asia Waktu Timur, Yesus Eropa. negaranya, tanah kelahirannya Yesus apa namanya? Pokoknya di Yerusalem lah, belum ada negara. Kerajaan. Yang menguasai Yerusalem waktu itu siapa? Romawi. Ya. Tentara Romawi. Romawi itu menjajah atau tidak? Menjajah lah. Ya. Yang ikut terjajah siapa? Nah, yang ditanya apa ini Bang Hendi? Yang ikut terjajah apakah termasuk Tuhanmu ikut terjajah? Jadi gini loh Bang Hendi, kalau kita konsep bicara tentang konsep penjajahan, sekarang kan kita masih terjajah Bang Hendi. Kacau kau Kepas. Enggak gini loh Bang Hendi, kalau bicara tentang penjajahan, apakah kita sudah merdeka sekarang? Kutanya Bang Hendi, merdeka dari kemiskinan? Artinya gini loh, tentara Romawi pada waktu itu memperluas jajahannya sampai ke Asia Timur. Artinya apa? Bukan bicara penjajahan ke dalam konsep tentang duniawi Bang Hendi. Saya nggak bahas itu Kepas. Kepas, sederhana ini. Apakah Tuhan mau ikut dijajah? Oh Yesus, dia kan Tuhan, mana mungkin dia terjajah? Oke, baik. Romawi itu, tentara Romawi itu membunuh siapa? Yesus. Orang yang dibunuh ini terjajah atau tidak? Enggak, ini kan konsepnya beda. Dia penyelamatan. Iya, gini loh Bang Hendi. Makanya sudut pandang aja dia beda kan, gini loh Bang Hendi. Jadi ketika Yesus itu mati di kayu tiang salib supaya kita merdeka. Merdeka dalam arti bukan berarti. Jangan outputnya dulu Kepas, sejarahnya dulu. Iya. Waktu Tuhan mau dengerin, siapa yang menangkap Tuhanmu? Penjajah atau bukan? Tentara Romawi. Tentara Romawi itu penjajah atau bukan? Penjajah. Penjajah. Jadi Tuhanmu pernah ditangkap tentara, betul? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kalau kalau ini juga disalib, gak jadi gak jadi kami penebusan gitu loh Bang Hendi. Iya justru itu, nanti ke sana gitu lah. Iya. Jadi dengarkan dulu Pas. Jadi tentara Romawi menangkap Tuhanmu. Kemudian sesudah ditangkap diapain Kepas? Disalibkan. Jangan dulu disalibkan, banyak perjalanannya panjang. Disiksa diadili, disiksa lah. Cara menyiksanya? Caci, dihina. Di sidang, banyak lah.
Iya, pakaiannya dengerin Pak. Pakaiannya dilucuti atau tidak? diperebutkan tentara Romawi. Dilucuti atau tidak? Dilucuti, diundi lagi. Totalitas apa ada yang tersisa? Adalah sempak, kan pakai sempak Yesus. Oke, baik. Itu dipermalukan nggak tuh kalau seperti itu? Dipermalukan. Siapa yang mempermalukan Tuhanmu? Sibilisis. Oke. Pertanyaan sekarang Pak. Bunda Tet aja ketawa, Bunda Tet aja ketawa. Di hari kemerdekaan ini, apa yang ingin kau ucapkan kepada tentara Romawi? Oh beda. Bertobat bilang Bang. Iya, artinya sebenarnya gini loh, bertobat itu memang udah berat. Jadi gini, disamakan Bang Hendy konsep kemerdekaan Indonesia dengan keselamatan. Bukan itu, ini dengarkan. Bukan gitu. Dengarkan. Bukan gitu itu. Ya, tadi udah kita bahas, Epas, bagaimana tentara Romawi memperlakukan Tuhanmu, mempermalukan, menyiksa, melucuti pakaiannya, tinggal sempak dan seterusnya begitu ya. Iya. Apa yang ingin kau ucapkan sekarang sama dia? Pertama, nih saya kasih pilihan. Kau mengucapkan terima kasih. B, kamu melaknat dia. Silakan. Ya kita kan mengutuk lah tentara Romawi. Mengutuk tentara Romawi. Membunuh Yesus. Artinya, Kan terkutuk, iya. Artinya pembunuh Tuhanmu di tiang salib orang penjahat atau pahlawan? Orang jahat. Penjahat. Baik. Makanya gini loh, kenapa saya bilang penjahat? Ada dasarnya. Ada dasarnya gitu loh. Jangan nanti dibalik-balik narasinya gitu loh. Lo kau udah jawab kok, penjahat. Sekarang. Ya, Oke, silakan. Hasil karya penjahat ini apa gunanya bagimu? Silakan. Gak ada hasil karya. Nggak ada hasilnya buat kamu? Nggak ada, gini loh, nggak ada hasilnya, seolah-olah Yesus, sibilisis ini yang berjasa pada kami. Enggak. Kalau penjahat ini kan yang bunuh Tuhanmu setelah Tuhanmu terbunuh. Iya, Ya, seolah-olah karena tentara Romawi menyalibkan Yesus, seolah-olah dialah yang memberikan kita kemerdekaan. Kepas, gitu dengarkan loh. dulu. Itu bahasa Bang Hendy. Apa manfaat Tuhanmu mati di tiang salib? Manfaatnya apa buat Kristen? Ini bukan cerita manfaat Bang Hendy tentang penyaliban ini. Salah konsepnya. Apakah manfaatnya tidak menembus dosamu? Gak ada manfaatnya Bang. Jadi nggak ada gunanya dong Yesus mati kalau nggak ada gunanya Yesus mati dong kalau tidak ada manfaatnya buat kamu. Gini, seolah-olah ketika kita bicara manfaat Bang Hendy, seolah-olah kita senang Yesus itu disalibkan. Nah ini dia. Makna tersirat itu. Nah, terus sekarang ini Yesus mati di tiang salib itu tujuannya apa? Sekarang gini loh Bang Hendy. Oh sekarang ketika gimana sih? Yesus disalibkan. Sebentar, Bunda Maria aja nangis, apalagi saya. Bang Kepas sedikit aku ini ya. Jadi gini. Ketika pada kitab kita ini ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tidak. Gak usah melebar kemana-mana. Iya Bang Hendy, nanti ini sampai ke sana aja Bang. Pertanyaan saya. Tapi harus dari situ Bang. Dengerin apa manfaat Yesus mati di tiang salib buat Kristen? Manfaatnya apa? Oke lah, tapi harus siap menerima jawaban kami ya. Begini, upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus sudah mati dan dikuburkan dan mengalahkan kuasa maut sehingga ada kebangkitan. Saya nggak nanya itu. Itu yang pertama itu Bang, manfaatnya Bang. Manfaatnya buat Kristen apa? Ya itu ada kebangkitan bagi siapa yang percaya. Nggak ada manfaat Kristen dong. itu bukan hanya buat orang Kristen. Saya ulang lagi. Kalau begitu saya kasih jawabannya apa Anda setuju apa enggak? Apa Bang? Apakah dengan matinya Yesus dosa Kristen itu ditebus? Ada juga sih konteksnya yang kayak gitu ya. Tapi saya ulang lagi. Dengan matinya Yesus, dia adalah penebus dosa buat kalian. Betul apa betul? Iya. Iya, jadi manfaatnya adalah dengan matinya dosamu ditebus, itu manfaatnya.
kuasa maut dan kuasa kok dosa kuasa maut tidak lagi sih? kuasa Mbak dosa. Natali, Jadi kok gini begini bang, banget sih ibu-ibu Mbak Natali? bang, Nggak tahu juga tuh beribet bang. Jadi bang, kuasa Kita dosa sama-sama tidak tahu ada lah lagi. Bunda Ted. Kita sama-sama tahu lah. Aku juga pernah Kristen. Di mana-mana Kristen itu mengimani Yesus itu mati. Dia bangkit untuk menebus dosa-dosa saudara-saudara. Itu penjelasannya panjang loh Bunda. Ya ampun. Intinya bener kan yang dibilang Bang Handi tadi kan? Yesus Yang mati dibilang untuk Bang nebus Handi. dosa. Tapi Inilah Jadi kau mereka itu Natalia, sama-sama Yudas tahu Iskariot lah. menjual Siapa itu? Yesus. Kau salibkan 2 kali Yesus. Inilah Natalia, kau salibkan Kipas. Yesus 2 kali. Kepas izin. Jadi gini ya, setelah saya menelaah ya, mempelajari mereka yang sekolah tinggi-tinggi sampai kayak Mbak Butet ini ya udah mau S2-nya. Mereka ini sekolah tinggi-tinggi bukan untuk lebih pinter, lebih memahami Bible, perkataan Yesus, enggak. Tapi lebih pandai memutar balikkan gitu loh. Lebih pandai berkelit ke sana kemari, mencari jalan. Pokoknya Yesus tuh gimana pun cara kita, dia itu Tuhan. Jadi mereka belajar itu untuk itu. Ya kan, semakin jauh menyimpang dari pemahaman atau ajaran Yesus yang sebenarnya. Kan Yang terlalu panjang, simpel Bunda. itu pertanyaan. Bunda, Ntar dulu, saya Kipas, aja Kipas. nggak Iya, punya teologi diam. yang nggak gitu loh Bunda. Diam. Nggak, Sekarang nggak kesimpulannya gitu. Kepas kesimpulannya. Menurut kamu, tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Apa yang dilakukan penjahat ini terhadap Tuhanmu? Itu kemanusiaannya, itu disiksa Yesus. Ya, disiksa. Baik. bang lu yang jelas-jelas jawabnya bang. Lanjut ya. Penjahat ini membunuh Tuhanmu. Apa manfaatnya buat kau, Kepas? Ini bukan cerita manfaat Bang Hendy. Nggak mau Kenapa menjawab cerita dia. manfaat? Karena gini loh, Bunda Maria nangis ketika Yesus disalib. Nah, Enggak, saya nggak kita ngomongin bicara Bunda Maria. manfaat. Saya nggak ngomongin Bunda Maria. Seolah-olah kita gembira atas kematian Yesus ini. Kepas, gitu loh. apakah Yesus mati di tiang salib menebus dosamu? Proporsional aja bang. Tar dulu. Pas ngejawab. Diam dulu, Ted. Apakah Iya, Bang. Yesus mati di tiang salib menebus dosamu, Kepas? Jelas. Nah itu manfaatnya. Ya, itu manfaatnya menebus dosamu. Kok manfaat? Seolah-olah kita senang kita Yesus itu disalib. Sedangkan dia berdoa di gunung Getsemani. Kalau gitu saya gemetaran ganti sampai kata nangis. manfaat. Saya ganti kata manfaat. Apa fungsinya? Ya. Yesus mati di tiang salib buat kamu, Kepas. Kita merdeka Ah. dari Jadi cengkraman kamu, sibilisis. oke. Jadi penjahat yang bunuh Yesus kau manfaatkan buat merdeka, betul? Bukan, Kak. Astagfirullahaladzim, Kepas. Iya, nggak kesana. Bang itu udah peristiwa 2000 tahun lalu bang. Jadi nggak ada lagi itu kayak gitu. Aduh, ya Bang Allah, Hendy, sesaat. kalau kita bicara manfaat seolah-olah kita senang Yesus itu, seolah-olah kita Ini saya ingin Anda, entar dulu Bunda, ada jawaban dalam hal merdeka. Kau pilih mana, Kepas? Seandainya bisa ditarik mundur, Yesus mati atau tidak mati di tiang salib? tetap Yesus mati di kayu tiang salib. Tetap Yesus harus mati. Kan tidak bisa naik ke surga dengan pakai tubuh manusia. Entah bagaimana nanti seandai kata tidak ada penyaliban, Tuhan Maha tahu bang. Nah kayak gitu. Kepas sama Ted. Kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib, apakah Yesus tetap jadi Tuhan? Iya Tuhan. Iya. Jawab yang jujur. Kan ada bapak. Mengapa Saya nggak nanya dikatakan- bapak, saya Dia kan nanya putra- Yesus doang. putra Dengerin. Allah. Dengerin dulu. Kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib, apakah tetap dia jadi Tuhanmu atau tidak? Tetap dia Tuhan saya. Tetap dia Tuhanmu. Pilih mana? Dia tidak mati, tetap dia Tuhan. Dia mati, dia juga Tuhan. Pilih mana?
Inilah pilih darahmu tidak mati, Bang. Yesus, sucikan darahmu. Kayak mana itu Bang? Makanya kan aku bilang darahmu Yesus. Ini kan Bang Hendy nggak tahu konsep Aduh. penyadipan itu. Bisa-bisanya Bang Hendy aja lah bertanya Bang. Aduh. Saya ini pas tahu lah. Lu kalau dalam Nggak persidangan jauh gini beda, Bang Hendy nggak jauh beda seperti orang Parisi. Iya Nggak gak jauh apa-apa beda. lah. Saya ini bertanya sesuai kenyataan yang ada, sesuai data yang Iya. ada. Kalau orang Parisi kan kayak gitu Mas, bertanya. Tinggal kau jujur menjawab. Sepertinya kau nggak jujur menjawab, kau membantah keadaan yang ada. Yesus itu Kepas, ya. Dia itu kan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ya, orang Yahudi itu tidak menghendaki kehadirannya. Kemudian bersekongkol dengan tentara Romawi, dia rapat itu untuk bagaimana membunuh orang yang tidak bersalah ini. Mempergunakanlah Yudas yang dirasuki iblis untuk menunjukkan dia supaya ditangkap. Ditangkaplah dia, dibawalah dia ke mahkamah, kemudian diolok-olok, diludahilah dia, dilucutilah dia, dibawalah dia ke salib untuk disalibkan. Setuju atau tidak setuju?